Halo, selamat datang di ID Saham, di mana dalam channel ini saya share ilmu-ilmu mengenai investasi saham. Untuk video hari ini saya mau bahas tentang batubara. Menurut saya industri batubara adalah industri yang cukup populer di Indonesia, di mana dari LQ45 terdapat 4 perusahaan batubara di sana. Yang pertama adalah Adaro Energy, Indo Tambang Raya Mega atau ITMG, PT Bukit Asam, dan Indika Energy atau INDI. Sebelumnya juga ada PT Bumi Resources, tapi udah nggak dimasukin lagi di dalam LQ45. Kalau misalnya kita mau pilih antara beli saham batubara yang mana, kita pastinya mau ngecek laporan keuangan masing-masing kan? Tapi di dalam video ini, saya tidak mau bahas mengenai kinerja keuangan perusahaan batubara. Melainkan saya mau bahas mengenai industri batubara secara keseluruhan itu gimana, biar kalian menjadi lebih ahli dalam investasi saham batubara. Saya mau jelasin industri batubara itu dengan saya pecah menjadi 5W1H. Saya akan mulai dari what, kemudian how, who, where, why, dan when. Jadi udah ada alurnya. Yuk kita mulai dari what dulu. Jadi apa sih itu batubara? Batubara adalah jenis batu sedimen yang mudah terbakar dengan warna hitam atau coklat kehitaman. Seperti ini contohnya. Batubara itu jenisnya ada 4. Tapi sebenarnya yang kalian perlu tahu, batubara itu hanya dibagi menjadi 2, yaitu adalah thermal coal dan metallurgical coal atau yang dibilang met coal. Perbedaan dari kedua tipe batu bara tersebut adalah dari kegunaannya. Sebenarnya perbedaannya itu sih dari segi kalorinya, tapi lebih gampang diingat dari kegunaannya. Thermal coal digunakan untuk menghasilkan listrik. Metallurgical coal atau met coal ini digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan besi. Oke, sekarang kita masuk ke how. Di segmen ini, saya bagi menjadi 2, yaitu cara produksi batubara atau pengambilan batubara dan cara batubara digunakan untuk menghasilkan listrik dan proses pembuatan besi. Proses pengambilan batubara itu ada 2 dan simple sebenarnya. Yang pertama dibilang namanya surface mining dan juga ada yang namanya underground mining. Perbedaannya apa? Ini aja. Ini adalah gambar dari surface mining dan ini adalah gambar dari underground mining. Simple kan? Pasti kalian sering lihat foto-foto tambang batubara, tapi pasti lebih sering lihatnya surface mining. Penentuan antara suatu perusahaan untuk melakukan surface mining atau underground mining itu sebenarnya tergantung seberapa dalam batu bara itu ada di bawah tanah. Biasanya, kalau kedalaman batu bara itu kurang dari 61 meter atau kurang dari 200 feet, perusahaan akan melakukan surface mining. Tapi, kalau misalnya kedalaman batu bara tersebut itu lebih dari 61 meter di bawah atau lebih dari 200 feet, maka perusahaan akan yang melakukan yang namanya underground mining. Simpelnya gini aja deh. Semakin dalam batu bara, maka bagian bumi yang akan diambil atau yang akan di take out, diekstrak akan lebih banyak. Karena kalau semakin dalam batu baranya, maka bagian bumi atau tanah yang berada di atas batu bara yang perlu diambil akan semakin banyak. Maka biaya pengambilan tanahnya pun sendiri akan lebih mahal. Jadi akan lebih hemat biaya untuk melakukan underground mining ketika tanah yang harus diambil itu sangat banyak karena batu baranya sangat dalam. Oke, jadi kan kalian sekarang sudah ngerti kan proses pengambilan batu bara itu underground dan surface mining. Sekarang kita pindah ke bagian dari kegunaan dari batu bara itu sendiri. Kita mulai dari thermal coal dulu. Jadi, cara thermal coal bisa menjadi sumber energi listrik adalah dengan menjadi bahan bakar pemanas air. Dengan thermal coal dibakar, itu kan akan menghasilkan panas. Dari sana, air yang dipanaskan dari thermal coal ini akan menghasilkan uap. Nah,
uap tersebut kemudian dikonversi menjadi listrik melalui generator. Makanya kan kita sering dengar yang namanya pembangkit listrik tenaga uap. Sumber tenaga uap itu adalah dari batu bara tersebut. Dengan batu bara dipanaskan, maka mereka bisa menghasilkan uap, lalu dikonversi menjadi listrik. Sekarang kita masuk ke yang namanya metallurgical coal atau met coal. Cara met coal digunakan untuk proses pembuatan besi. Dengan met coal-nya dipanasin dengan suhu 1000 derajat Celcius. Ketika dipanasin menjadi 1000 derajat Celcius, itu akan menjadi lamp yang namanya coke. Oke? Nah, dari coke ini ketika dicampur dengan biji besi atau iron ore, ini akan menjadi bahan liquid atau yang namanya liquid metal, yang kemudian dari liquid metal ini berubah menjadi besi ketika didinginkan. Sekarang kan kalian juga udah ngerti kan? Sekarang kalian udah ngerti gimana batu bara itu bisa digunakan untuk menghasilkan listrik dan gimana batu bara bisa digunakan untuk proses pembuatan besi. Sekarang kita pindah ke Who. Who ini saya mau bahas siapa aja sih sebenarnya pemain batu bara yang ada di Indonesia. Kan kita sudah tahu 4 pemain besar batu bara di Indonesia yang ada di LQ 45. Ada Raw Energy, Indika, ITMG, kemudian juga ada PT Bukit Asam. Selain dari 4 pemain besar tersebut, juga ada Bumi Resources. Bumi Resources itu juga sebenarnya besar. Itu bisa dibilang salah satu tambang batu bara Indonesia, tambang batu bara terbesar di Indonesia. Selain Bumi Resources, juga ada seperti Delta Dunia Makmur atau dengan ticker DOIT. Juga ada Bayan Resources atau Bian tikernya. Kemudian juga ada Golden Energy Miles Games. Sebenarnya sih ada kurang lebih sekitar 20 pemain batu bara di Indonesia. Dan kalian bisa pilih. Saya kasih list pemain batu bara Indonesia ada di deskripsi di bawah kalau kalian mau cek dan kalian mau ngecek satu-satu keuangannya seperti apa. Tapi saya nggak mau bahas karena kan itu ada 20 dan tidak ada gunanya kalau saya sebutin satu-satu. Jadi itu sedikit mengenai siapa aja sih pemain batu bara di Indonesia. Sekarang kita pindah ke WA. Jadi di bagian mana aja sih tambang batu bara yang ada di Indonesia? Yang pertama ada di Pulau Jawa, yaitu di Jakarta. Nggak ada di Jakarta, tambang batu bara itu nggak ada di Jakarta, itu saya bercanda. Yang pertama itu ada di Papua atau yang tepatnya di Sorong. Kemudian juga ada di Kalimantan Selatan, yaitu di Pulau Laut. Juga ada di Sumatera Selatan atau namanya Lahat. Kemudian juga ada di Samarinda yang berada di Kalimantan Timur. Dan juga ada yang di Meulaboh yang ada di Aceh Barat. Di Kalimantan dan di Aceh dan di Papua itu lumayan banyak tambang batu baranya. Dan itu sebenarnya kalian bisa cek sendiri, itu ada yang tambang batu bara milik Adaro, ada yang milik TMG, ada yang milik Bukit Asam dan lain-lain. Jadi tambang batu bara itu tersebar di mana-mana di Indonesia. Hal ini karena Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam. Kan kita udah bahas what, bahas how, who, where. Tinggal 2 lagi nih, why dan when. Saya yakin kalian sudah tahu mengenai isu-isu dari perusahaan batubara. Yang pertama, batubara merupakan non-renewable energy. Apa sih itu non-renewable energy? Jadi secara singkat, konsumsi batubara itu lebih cepat daripada batubara bisa dibuat atau bisa dibikin. Karena kan batubara itu, untuk batubara bisa jadi gitu loh, bisa menjadi batubara, itu kan butuh jutaan tahun. Dari tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati, yang sudah terpendam di bawah tanah itu butuh jutaan tahun. Dan kita kan nggak bisa kan nunggu jutaan tahun untuk jadi batubara. Jadi secara nggak langsung batubara itu akan habis lama-kelamaan. Makanya dibilang non-renewable energy. Yang kedua, batubara itu tidak ramah lingkungan. Seperti di foto surface mining ini, itu kan digali itu semuanya. Jadi apa yang ada di atas tambang batubara tersebut itu diambil semua. Kayak pohon ditebang, kemudian binatang-binatang juga pada mati kan, karena kan habitatnya hancur semua untuk bisa membuat tambang batubara. Nah ini kan juga nggak bagus karena kita merusak lingkungan kita. Yang ketiga, proses pembakaran batubara itu kan juga tidak ramah lingkungan atau bisa menghasilkan CO2 atau polusi udara.
Kemudian, pembakaran batu bara itu juga menghasilkan yang namanya sulfur dioxide, dan di mana bahan sulfur dioxide ini mengakibatkan untuk hujan asam. Dengan kita tahu negatifnya batu bara ini, kenapa kita tetap menggunakan batu bara sebagai sumber energi atau sebagai bahan baku untuk proses pembuatan besi ya? Kenapa gitu? Iya kan? Saya jawab dulu untuk proses pembuatan besi atau untuk met coal. Untuk proses pembuatan besi, metallurgical coal itu merupakan bahan baku yang kritikal dalam proses pembuatan besi. Jadi kita akan terus bergantung dengan met coal sebagai bahan baku untuk pembuatan besi. Tapi untuk thermal coal ini lebih menarik nih. Kita mulai dari Indonesia dulu ya. Kan saya bilang batu bara itu kan untuk sumber tenaga listrik kan, untuk PLTU. Batu bara di Indonesia itu menyumbang 61% sumber energi di Indonesia. Jadi PLTU itu menyumbang 61% sumber listrik di Indonesia, 61%. Dengan kata lain, sumber energi terbesar itu adalah batu bara untuk Indonesia. Pembangkit listrik tenaga air hanya menyumbang 5%. Tenaga panas bumi hanya 2%. Jadi kan kita bisa lihat seberapa besar ketergantungan Indonesia terhadap batu bara. Dari sisi yang mendunia, batu bara adalah sumber energi kedua terbesar sebelum oil. Jadi bisa dibilang secara global, batu bara memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan sumber energi. Apabila kita mau langsung stop produksi batu bara atau kita stop penambangan batu bara, mungkin kehidupan kita akan jauh lebih berbeda karena kan sumber energi listrik kita akan jauh berkurang. Topik yang terakhir adalah when, lebih tepatnya sampai kapan batu bara akan terus digunakan, terutama ketika kita sudah tahu negatif-negatifnya dari batu bara. Kalau dalam waktu dekat sih, saya melihatnya batu bara akan tetap digunakan karena ya kegunaan dari batu bara itu kritikal dalam kehidupan sehari-hari, di mana itu adalah bahan baku yang penting untuk pembuatan besi dan juga menyumbang energi kedua terbesar di dunia dan terbesar di Indonesia bahkan. Tapi dalam jangka panjang batu bara pelan-pelan akan berkurang karena efek dari proses pembakaran batu bara dan pengambilan batu bara sendiri itu sangat tidak ramah lingkungan. Kemudian batu bara lama-kelamaan juga akan habis. Jadi ya kita manusia harus mencari sumber energi yang lain, atau bisa dibilang kita harus mencari renewable energy karena kan non-renewable lama-kelamaan akan habis. Mungkin kita bisa melihat dari segi air, angin, solar, dan lain-lain lah misalnya. Kemudian banyak negara juga sudah menetapkan target mereka untuk menjadi carbon free. Bahkan bukan cuma negara, tapi perusahaan-perusahaan untuk carbon free. Dan banyak negara yang sudah menetapkan targetnya pada tahun 2050. Ada beberapa negara yang 2040 dan juga ada beberapa negara yang 2060. Oke, kalau misalnya kita ambil angka tengahnya di 2050, maka kita bisa ambil kurang lebih 30 tahun lagi dari sekarang, mungkin batu bara sudah tidak dipakai lagi, antara bisa sudah habis atau tidak mau dipakai lagi karena ya tidak ramah lingkungan. Tapi kan ini masih 30 tahun lagi dari sekarang, masih lumayan jauh dan ini masih target kan. Kita belum tahu nanti realisasinya akan seperti apa. Oke, jadi ini sedikit mengenai pembahasan mengenai industri batu bara secara menyeluruh. Menurut kalian dari segi industri, apakah batu bara merupakan sektor yang menarik atau tidak, terutama ketika harga batu bara sudah meningkat sangat tajam sekarang? Saya mau ingatkan bahwa video ini adalah cuma untuk edukasi dan tidak sebagai acuan untuk beli atau jual atau mengambil posisi ketika atau mengambil posisi dalam suatu saham. Oke, thank you sudah nonton videonya ya. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam investasi saham. Kalau kalian suka dalam video ini, tolong berikan like dan subscribe di bawah ya, karena akan sangat membantu untuk membuat channel ini bertumbuh atau grow di kedepannya. Tolong juga kasih komen di bawah ya, untuk video apa lagi yang kalian mau saya bahas. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.